Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sikit Pak, Bu. Walaupun capek Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Ketua Masjid Raudatul Jannah sekaligus Bapak KUA Ustadz Beni Arifin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak beliau? Tidak ada. Para pengurus Masjid Raudatul Jannah yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang dicintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat, jabatan, kekuasaannya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dicintai, dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya malam ini ceramah di Masjid Raudatul Jannah ini perdana Pak, baru kali ini masuk. Saya alumni STIT, tapi baru kali ini memang masuk. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bisa ngimamin di Masjid Raudatul Jannah. Biasanya saya ngimamin ke Sungai Duri sampai ke Singkawang sini, belum di sini. Dengan izin Allah diizinkan oleh pengurus masjid, ketua masjid untuk mengimamin sholat Isya dan sholat Tarawih. Bagaimana Pak? Cepat ke kelambatan? Alhamdulillah. Kayak di Masjidil Haram ke kayak di Singkawang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pergi haji dan belum pergi umroh, termasuk juga saya, diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah kaki menginjak tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Saya malam hari ini ngeri-ngeri sedap ceramah Pak. Kenapa? Kipas angin berputar, anginnya sepoi-sepoi, ada bapak yang nyandar-nyandar. Saya takutnya bapak ibu baca doa nanti Bismika Allahumma ahya wa amut. Saya ceramah berapi-api, dia berair-air di bawah. Wah, semangat Pak ya Bu. Insya Allah jam 9 kita selesai. Siapa? Ya, alhamdulillah. Orang itu kalau masih suka sujud dahinya ke lantai, itu nikmat Pak. Kalau orang itu cepat-cepat berbuat baik, itu nikmat dari Allah. Itu Pak lebih berharga daripada orang punya emas sekilo. Ada ke Pak emas sekilo Bu? Nah, yang ada alhamdulillah, yang tidak ada innalillah. Itu Pak, kalau orang masih sempat sujud kepada Allah, tenang sujudnya, nikmat sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri ini hina,
merasa diri ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita ke lantai, nempel dahi kita ke lantai, maaf Pak, itu lebih tinggi daripada dubur Pak, bahasa fikihnya dubur. Kepala itu kan begitu kita hormati Pak, tapi saat sujud tinggi dubur kita dari kepala yang kita hormati. Apa maknanya? Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah tidak senang lagi sujud, tak ada rasa lagi nikmat sujud kepada Allah, tidak ada ketenangan di dalam hati, itu bahaya Pak Bu. Kenapa? Apa bahayanya? Allah sedang mencabut nikmat. Allah sedang mencabut nikmat saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itulah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun ila banun illa man atallaha biqalbin salim. Biasa kalau saya berlagu gaya Allah, di situ silent. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada lagi guna harta Pak, Bu. Tak ada lagi guna anak. Hari itu yang berguna apa Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah? Hari itu yang berguna adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang khusyuk. Itulah yang akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu kalau kita salat sunnah di sini salat sunnah, nanti ba'diyahnya di sini. Kenapa seperti itu? Supaya banyak saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur Pak, kita di malam hari ini masih dikumpulkan oleh Allah, masih sempat mendengarkan ceramah, padahal capek luar biasa. Padahal kalau habis tarawih biasanya kita baring-baring dengan istri, hamparkan tikar yang empuk, cipika-cipiki di rumah, nonton film kesukaan Indosiar. Ku menangis. Bu, hobi ke Bu? Ku menangis Bu. Anak kisah menangis solen Bu, Pak. Hati-hati Pak, jangan nak selingkuh Pak kalau istri baik Pak. Jadi Pak Ustadz, kalau istri tidak baik, kalau bisa dibaikkan istri, bawa ke surga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam nuzulul Quran ini saya ingin menyampaikan, sebenarnya sudah lewat Pak ya, nuzulul Quran sudah tapi tidak apa-apa Pak, kita ambil berkahnya Pak. Yang penting nuzulul Quran itu terjadi di bulan suci Ramadan. Lebih tepatnya saya mau mengangkat tema 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Berapa Pak? Bu, nanti tulis. Kalau ibu ingatannya kuat, tulis nanti di rumah supaya tidak lupa. Ketik bagus-bagus dengan anak, lalu print, lalu simpan di tempat ibu sering pergi ke tempat itu. Misalnya masak di sini, tempel di sini, tempel sambil masak untuk suami, dipanggil dek kopi dek. Tidak dihiraukan. Kenapa? Ibu menghafal 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu, surga kangen kepada 4 golongan manusia. Surga ingin betul dimasuki oleh 4 golongan manusia itu. Ini model Pak. Biasanya kita yang rindu surga, betul Pak?
Itu surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taliyil Quran. Orang yang suka baca Quran, orang yang hobi baca Quran, sikit-sikit baca Quran, sedikit-sedikit lidahnya basah dengan Al-Quran, sedikit-sedikit lisannya melantunkan Al-Quran. Itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebetulan ini malam keberapa Pak sekarang? 19 Pak ya? 18? Malam ke-18 Ramadan, tepatnya di bulan suci Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu banyak menghatamkan Al-Quran. Ibu tadarus Quran biasa perempuan, yang laki-laki balik jahat. Ada gigi Pak? Saya kebanyakan ngimamin tarawih, perempuan tadarus, laki-laki bubar. Tapi di sini insyaallah laki-lakinya baik-baik, soleh-solehan, nemanin ibu betul ke Pak? Tadarus Quran, melantunkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadikan Al-Quran teman hidup, jadikan Al-Quran sahabat dekat yang setia. Nanti dia Pak akan jadi sahabat kita Pak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Nabi. Baca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran dapat memberikan syafaat bagi orang yang sering membacanya. Jadi Bapak nanti dicari oleh Al-Quran, dia mau ngasih syafaat. Itu kata Rasulullah. Maka Pak, kalau bisa hatamkan Al-Quran. Nabi Pak, pemimpin kita Pak, Sayyidul Anbiya, orang yang sering kita sebut namanya di dalam solat, tahiyat awal, tahiyat akhir, tak ada nama dia di dalam solat tahiyat awal, tahiyat akhir dalam mazhab Syafi'i, batal solatnya. Sampai kiamat solat tak ada nama beliau, nama Rasulullah, batal solatnya dalam mazhab Syafi'i. Nama dialah kalau masuk bulan suci Ramadan, hatam Quran 2 kali. Berapa kali Pak? Nabi Pak, Rasul, surganya Firdaus Pak, dijamin masuk surga. Kita belum dijamin, masih remang-remang Pak. Banyak ngatamkan Al-Quranul Karim. Kemudian Imam Syafi'i yang keilmuannya diakui di seluruh Indonesia, dipakai sampai abad saat sekarang ini. Kalau masuk bulan suci Ramadan, beliau hatam Al-Quran sitina khotamah, 60 kali hatam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa Pak, 60 kali hatam Al-Quran. Padahal Pak, karangan kitabnya saja Pak sudah mampu mengantarkan beliau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sering ngaji di rumah, pesan Rasulullah, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan solat-solat sunnah, kemudian membaca Al-Quranul Karim. Nampak rumah kita dari luar, oh rumahnya bercahaya, rumahnya sejuk dipandang orang, karena orang di dalamnya sering melantunkan Al-Quranul Karim. Siapa ngaji Pak? Alhamdulillah. Itu yang pertama Pak, manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang hobi baca Quran. Ingat Bu ya, ingat Bu. Bu, dah tidur ke? Oh, kira dah tidur Bu. Yang pertama, orang yang hobi baca Al-Quran. Yang kedua Bu, Pak,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dirindukan surganya Allah, wa mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan sama orang lapar. Pak, orang yang suka ngasih makan sama orang lapar, Allah cinta betul dengan orang tu, Pak. Nabi sayang betul dengan orang yang semacam ini, suka ngasih makan sama orang lapar. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta atau menerima. Ada kelebihan ayam, pedas, kecap, kasih tetangganya, kasih, kebetulan keciuman di hidungnya. Bu, enak betul masakan ayam ibu. Iya enak, sayangnya aku ndak mau berbagi dengan kau, kasihanlah kau. Nah, bagi bu, jangan disimpan di kulkas. Kata Rasulullah, kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Walaupun isinya 2 potong 3 potong, ndak apa-apa, banyakkan kuahnya. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih bu, ayam opor, maaf kuahnya aja yang banyak, isinya hanya 3 potong. Apa yang terjadi? Yang diterima, alhamdulillah, makasih bu, terima kasih. Lihatlah wajah orangnya yang kita kasih, pasti senang, gembira betul. Betul Pak? Kalau Bapak ngasih seseorang, lihatlah wajahnya, pasti kesenangan itu tembus ke dalam hati kita, Pak. Ternyata hidup berbagi itu indah. Ternyata hidup berbagi itu tenang hati, Pak. Tentram hati karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan banyak pahala, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Ada duit lebih 50.000, kasih anak yatim. 20.000 kasih, 10.000 kasih kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim. Saya, kata Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bu, orang yang suka dengan anak yatim seperti jari telunjuk dengan jari artinya bu, dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu lihat-lihat di depan rumah, ada anak yatim yang kelaparan ndak? Ada anak yatim yang ndak punya baju ndak? Ada anak yatim yang belum makan tidak? Yang kedinginan tidak? Bapak Ibu, boleh jadi kalau kita menutup mata, itulah yang akan menjadi penghalang kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, beragama tapi dibicarakan oleh Allah seperti mendustakan agama. Kalau beragama mendustakan agama, berarti solatnya dusta, hajinya dusta, puasanya dusta, tarawihnya dusta. Kenapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, karena tak peduli dengan anak yatim. Anak yatim kelaparan, dia kekenyangan. Kemudian wala yahuddu ala tu'amil miskin, tak mau ngasih makan sama orang miskin. Bu, Pak, sedekah ya harus banyak ke atau ikhlas? Ikhlas kan Pak ya? Sedekah 100.000, hari itu ada orang nanti datang, tok tok tok, assalamualaikum, kata waalaikumsalam bu, sedekahnya bu, saya dari panti asuhan bu, mau sedekahnya untuk anak yatim, untuk pembangunan. Langsung kasih 100.000. Dilihatnya oleh ibu ya, 100.000 nolnya 5.
dah diambil, 1 minggu kemudian ingat terngiang-ngiang. Ngapalah aku sedekahkan duit 100 ribu ya. Kalau ndak aku sedekahkan makan ayam aku. Belum pernah latihan langsung besar 100 ribu. Latihan dulu Pak dari kecil 2.000, 5.000, 10.000, nanti nikmat terasa, barulah di situ kita mengharapkan pahala yang lebih gede, yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau ada orang ngantar amplop ke rumah Ramadan jangan marah. Jangan nak ditolak, ambil jak Bu. Ambil jak. Walaupun isinya 2.000, 5.000, ambil jak. Assalamualaikum lagi kebesokan harinya. Maaf Pak, udah banyak amplop Pak, udah 10 situ. Bapak lagi datang 11 jadinya. Allah menyakiti hati orang. Ambil jak Pak. Apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau rusak sodakohmu, jangan kau hancurkan sodakohmu karena mencaci maki, menghina seseorang, menyakiti hati orang lah. Duit dah melayang, orang sakit hati, habis pahalanya. Pak, Bu, habis pahala. Nah, musim berbagi di bulan suci Ramadan peka. Coba kalau kita puasa Bu, Pak, di siang Ramadan haus kan Pak, lapar betul, sangat haus, sangat lapar betul. Makanya bulan suci Ramadan itu mengajarkan kita peka. Lapangkan leher orang, kenyangkan perut orang. Ada bakwan 10 kasih, ada es cendol ngasih, ada korket kasih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man at'ama akhahul muslimah syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar. Orang yang ngasih makan kepada orang yang lapar padahal dia hobi makanan itu. Kalau dah makan makanan yang dia hobi itu ndak nampak batang hidungnya. Tapi Pak masih sempat berbagi, masuk ke dalam perut orang lain, sempat dia berbagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Alhamdulillah. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaim. Orang yang ngasih makan kepada orang yang berbuka puasa dapat pahala orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Insya Allah Bapak sudah keluar 200.000 Pak ya. Ada yang 500.000 dah keluar, ada yang 1 juta dah keluar. Alhamdulillah. Yang belum masih ada Pak, masih sisa 12 hari lah. Ya Pak ya. Masih banyak Pak kesempatan kita untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua Bu, orang yang suka ngasih makan sama orang lapar. Yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah. Wa hafizil lisan, orang yang suka jaga lidahnya, orang yang suka jaga lisannya. Pak, suka jaga lisan. Bu, suka jaga lisan. Tetangga jangan nak diomongin. Iya Pak, Bu. Tetangga cepat kaya, paling pada tuyul ya. Adik yang kaya. Orang tetangga beli TV baru demam meriang. Dengar lagi tetangga beli kulkas opname masuk rumah sakit. Dengan lagi tetangga beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaan, tak senang melihat orang lain bahagia. Kalau kita senang melihat orang lain bahagia, didoakannya Bu, mudah-mudahan berkah Bu ya. Mudah-mudahan aku bisa numpang nonton TV di rumahnya. Mudah-mudahan kalau aku hamil mau melahirkan bisa numpang mobilnya. Ya Bu, datang satu malaikat mendoakan.
walaka misluh, kau dapat seperti apa yang kau doakan. Kalau malaikat berdoa kira-kira dikabulkan tak Pak? Oh, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang masuk neraka karena lisannya, juga banyak orang yang masuk surga juga karena lisannya. Makanya pandai-pandailah jaga lisan. Kata pepatah Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Pandai-pandai jaga lisan. Pak, pesan Nabi Pak, ini penting sekali nih Pak. Tuba liman sakhalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang mengoreksi aibnya, cacatnya, kekurangannya, sehingga tak sempat membicarakan kekurangan aib orang lain. Bu, sibuk memperbaiki diri seorang. Oh aku lebih buruk daripada dia. Dialah yang bagus. Aku orang yang paling tidak baik, dialah yang paling baik. Itu namanya tawadhu. Bu, tawadhu. Karena kalau kita membicarakan aib orang lain, membicarakan saudaranya di belakang saudaranya itu seperti makan bangkai. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita, pelihara lisan kita baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, orang yang pandai jaga lisannya, dia berkata yang baik. Tak sanggup berkata baik, lebih baik diam saja. Lebih baik diam. Itu yang ketiga Bu ya. Orang yang pandai jaga lisan. Sekarang yang terakhir, yang manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih sisa 15 menit, masih sanggup Bu? Masih sanggup Pak? Terakhir Pak ya. Manusia yang dirindukan surganya Allah yang keempat, was-shaimina fi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah adik-adik yang lajang-lajang, pemuda ini puasa semua. Betul Bang? Jangan nak makan semangkir di belakang pintu Bang bapak-bapak yang masih sehat, masih sempat berpuasa. Karena orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu tiap siangnya dan malamnya didoain oleh malaikat nama orang itu. Bapak siapa namanya Pak? Denny. Pak Denny siangnya didoain malaikat, malamnya didoain malaikat, dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, puasa itu ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya makan, jangan makan. Tahu halal habis maghrib. Tempe halal habis maghrib. Ayam geprek, ayam penyet halal habis maghrib. Bini halal habis tarawih Pak. Biar legaan dikit. Kalau habis maghrib, habis buka, ngos-ngosan, sempit waktunya. Betul Pak? Nah, jadi malam hari itu boleh Bu, boleh malam hari Bu ya. Kasihan bapak sebulan jangan sampai nak dikasih, nanti bisa botak kepalanya Bu. Bu, boleh malam Itu dulu kejadian di zaman Rasulullah. Sahabat ada yang bertepur, dia cerita ngumpul dengan sahabat yang lain. Kawan, tahu ndak? Aku semalam kumpul sama istri. Yang lain nyambung, aku juga gaya. Karena dianggap malam hari tidak boleh. Jadi malam hari itu boleh berhubungan suami istri. Di siang Ramadan tidak
Tidak boleh. Pegang boleh, pegang-pegangan ya Pak ya. Boleh. Maka bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Pak, adakah yang tak punya dosa di situ, Pak? Oh, banyak Pak dosa kita, Pak. Banyak dosa dengan bini, dosa dengan anak, dosa dengan kawan. Banyak dosa-dosa kita, Pak. Hadirnya bulan suci Ramadan setahun sekali dihadirkan oleh Allah. Setahun berapa hari, Pak? 365 hari kata Allah, ayyamam ma'dudat. Tak lama, hanya 30 hari paling lama. Ada yang 29 hari. Lebihnya berapa, Pak? Lebihnya 335 hari. 335 hari mungkin kita banyak lalai kepada Allah, banyak lupa kepada Allah. Makanya Allah hadirkan bulan suci Ramadan untuk bekal kita supaya cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dari puasa, Pak. Sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tadi, Pak, yang tarawih ada yang 11, ada yang 23, sama ya Pak. Dalilnya sama-sama sahih. Nanti berkelahi yang 11 rakaat dengan 23 rakaat. Yang ketawa yang tak tarawih. Untung aku tak tarawih di Masjid Raudatul Jannah. Berkelahi orangnya ngapain? Gara-gara 11 rakaat, 23 rakaat. 20 rakaat di zaman Rasulullah. Rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Mampu ke Bapak? 2 juz 4 lembar Pak Nabi rakaat pertama. Kemudian Rasulullah wafat, naiklah Umar bin Khattab jadi khalifah. Dipanggilnya Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, ke sini. Kamu jadi imam tarawih ya. Tapi jangan buat 11 rakaat, buat 23 rakaat. Ambil 1 juz tiap malam. Tapi sekarang orang pandai, Pak. 11 rakaat maunya ayat pendek, maunya ayat pendek. Tapi itu sudah luar biasa karena kita mengambil pahala berkahnya bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang sholat tarawih di bulan suci Ramadan karena iman mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu, Pak. Tadi dosa puasa diampuni, sekarang sholat tarawih diampuni yang lalu. Kemudian, Pak, ada hadis Nabi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang sholatnya itu pas malam Lailatul Qadar, dapat diampuni dosanya yang lalu. Kemudian dapat pahala seperti ibadah 83 tahun. Pak, cari Pak Lailatul Qadar, Pak. Habis sahur jangan nak tidur lagi, Pak. Malam ganjil 21, Pak. 23, 25, 27, 29. Malam ganjil, siap-siap. Habis sahur jam 3 langsung usolli sunnatat tahajjudi, kata ibu. Rak'atain lillahi ta'ala. Allah, niat aku salat sunat tahajud 2 rakaat dengan Allah Ta'ala. Nangis ibu. Ngapain kau, Mak? Belum beli baju lebaran, Pak. Ada kayak gitu. Cari malam Lailatul Qadar, Pak. Ini spesial, Pak, untuk umat Nabi saja, Pak. Lailatul Qadar, Pak.
Nabi Ibrahim tidak ada Lailatul Qadar, Nabi Isa tidak ada, semua nabi-nabi itu tidak ada malam Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Nabi Muhammad wafat berapa tahun, Pak? Umurnya, Pak? 63 tahun. Dapat Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah, luar biasa. Sekarang ada orang 70 tahun tapi masih bandel aja. Itu namanya tue-tue keladi, makin tue makin jadi. Jadi kalau sekarang ada orang umur 70 tahun, Pak, itu sudah cakep betul itu, Pak. Dapat bonus berapa, Pak? 7 tahun. Pak, cari malam Lailatul Qadar insya Allah. Berdoa, Pak, mudah-mudahan kita sampai pada dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. 4 poin manusia yang dirindukan surga sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bu, orang yang hobi baca Quran. 2, Bu, orang yang suka ngasih makan sama orang yang lapar. Yang ketiga, orang yang suka jaga lisan. Yang keempat, orang yang suka, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa saya rekam ini, Bu? Supaya kenang-kenangan sini, Bu. Dapat kenang-kenangan Masjid Raudatul Jannah. Siapa tahu Allah mentakdirkan saya khutbah nanti di situ, Pak. Insya Allah. Nanti saya upload, Bu, ya. Jangan lupa cari Dian Sentosa. Subscribe, like, and share. Terima kasih, Bu, ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan ibu sekalian dan bapak sekalian. Saya minta maaf. Mau bapak ibu maafin saya? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.